Saya mau bercerita ya. Pada saat saya pergi ke sawah dan ada tetangga saya bertanya kepada saya, "Itu celana kok udah bolong, udah sobek kok masih dipakai?" Saya jawab, "Saya nggak punya celana lagi, Pak." Saya bilang gitu. "Nih, celana sudah bolong seperti ini, saya masih pakai. Kenapa saya pakai? Karena saya nggak punya celana lagi. Ini celana bolong kan? Bolong. Ini bolong lagi. Banyak. Karena saya nggak punya celana lagi, Pak. Terpaksa celana bolong ini saya pakai. Kalau bolong di lutut, bolong di betis, celana panjangnya itu nggak masalah. Tapi kalau bolongnya di pantat atau bolongnya di bak maluan, itu yang nggak boleh. Saya tahu, Pak, itu nggak boleh kalau celana bolongnya di pantat, sobek ya." Saya bilang, "Tapi saya nggak punya celana lagi. Cuman ini celananya yang ada bolong semua. Saya punya celana lepis 4, semuanya bolong semua. Mulai dari paha, betis, lutut, dari pantat, dan dari depan ke maluan juga kadang bolong. Kadang saya menggunakan baju yang agak panjang untuk menutupinya ya, seperti itu. Dan saya juga waktu saya sholat, jujur aja ya, saya sholat menggunakan celana bolong. Saya sholat jujur aja, saya sholat maghrib atau isya, saya menggunakan celana bolong ini. Terserah, saya terserah Allah. Mau saya sholatnya diterima sama Allah, mau sholatnya saya nggak terima sama Allah, saya terserah. Tugas saya hanya mentaati perintah Allah. Tetap saya menjaga sholatnya. Tapi kalau misalnya dikatakan nggak boleh memakai celana bolong ini karena aurat, oke lah, ini bisa menjadikan alasan aurat. Tapi yang jadi permasalahannya, saya nggak punya celana. Saya nggak punya celana lepis, celana panjang saya nggak punya. Yang bagus, yang nggak bolong saya nggak punya. Itu pun celana bolong cuma satu. Itu pun saya punya celana yang nggak bolong, tipis, cuma satu beli. Itu pun dibelikan sama ibu saya. "Kamu kan dagang, kok masa gak bisa beli celana?" Dia bilang begitu. "Saya memang dagang, saya dapat uang, tapi buat kirim ke anak. Saya kan punya anak saya 2. Setiap jajan anak kirim, buat makan anak kirim, buat bayar ngaji anak kirim, buat keperluan sekolah kirim. Jadi saya gak ada sempat, gak ada waktu, gak ada uang untuk mengumpulkan uang gitu untuk membeli celana baru. Mau gak mau saya terpaksa, walaupun celananya sudah sobek seperti ini, dipakai buat sholat, dipakai buat berdagang, mau gak mau saya pakai. Daripada saya nggak pakai celana, nggak mungkin kan saya jualan cilok keliling pakai sarung, peserimpet nanti kerantai gitu. Saya sarung punya, tapi nggak mungkin saya jualan cilok pakai sarung, jualan cilok keliling pakai sarung, kan nggak mungkin. Nanti peserimpet kerantai kan jatuh, aja celaka gitu. Mau nggak mau saya jualan cilok menggunakan celana panjang lepis yang udah sobek-sobek semua. Mau bolongnya di paha, di betis, di lutut, di pantat, bahkan di bak kemaluan atau depan, udah bolong-bolong. Karena saya menggunakan baju yang panjang, yang lebar untuk menutupi pantat depan dari belakang, seperti itu. Oke lah, gak masalah kalau saya punya uang, Maya, saya beli celana lepis. Tapi kan saya gak punya uang. Adapun saya punya uang, itu pun buat
pegangan buat keperluan anak mendadak. Kadang-kadang ini pun saya lagi ngumpulin buat beli gerobak baru, tapi gak sampai-sampean, gagal lagi, kepake lagi buat kebutuhan anak. Apalagi jualan cilok sekarang sangat sepi banget, seperti itu. Jadi inilah kisah pengalaman hidup saya ya. Saya benar-benar hidup saya susah menderita, jujur aja. Saya setiap hari menggunakan celana bolong, bahkan dipakai buat sholat pun ini celana bolong ini. Aku pikirkan selama ini saya sholat, apakah sholat saya diterima sama Allah apa tidak, saya nggak tahu. Karena kalau ada orang sebagian kalau celananya bolong itu auratnya terbuka, jadi kalau kita sholatnya terbuka auratnya di depan Allah, maka sholatnya tidak akan diterima, seperti itu. Dan saya sangat sedih sekali kalau misalnya sholat saya tidak diterima oleh Allah. Saya sangat sedih sekali. Kenapa? Jadi sedihnya gimana, cuma gara-gara celana bolong ini saya pakai sholat, masa saya nggak diterima sholatnya. Yang jadi permasalahannya adalah saya nggak punya celana lepis, saya nggak punya, duitnya nggak ada buat beli celana. Kalau saya punya duit hari ini juga saya beli, serius, saya nggak bohong. Saya nggak punya duit buat beli celana lepis ini buat sholat, mau nggak mau seperti itu. Inilah kisah pengalaman hidup saya waktu saya berdagang, waktu saya sholat juga. Saya selalu menggunakan celana lepis ini yang bolong-bolong. Saya punya celana 4 lepis, semuanya pada bolong-bolong, gak ada yang beres. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan, cerita tentang pengalaman hidup saya.